There is one name that can calm every storm. One name that can break every chain. A name that can silence every fear, remove every worry, renew every mind. A name above all other names. A name that brings light to the darkness, that awakens dry bones and heals broken hearts. A name that calls home the lost and calls the dead to life. A name that offers mercy. A name that gives forgiveness. A name that brings unending peace, understanding, hope, and love. The only name that resurrects. The only name that heals. The only name that saves. Today, we sing and shout aloud a name that is worthy of all our worship, worthy of all our praise. We call you risen. We call you Savior. We call you King. We call you Jesus. Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat,
dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya akan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Kami buka ibadah hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya! Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kami undang semua kita untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengangkat hati dan tangan kami menaikkan doa syafaat untuk bangsa kami Indonesia, Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan, dipelihara, disertai Tuhan. Kami percaya Tuhan, ujian-ujian yang dialami oleh bangsa kami akan membuat bangsa kami Indonesia akan semakin kuat dan tangguh Tuhan. Indonesia akan menjadi berkat bagi banyak bangsa-bangsa. Diberkatilah bangsa kami Indonesia, diberkatilah setiap mata pencarian penduduknya. Kami percaya Tuhan, Indonesia akan dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Kami juga membawa presiden kami, Bapak Prabowo dan wakilnya Bapak Gibran. Disertai Tuhan, diberikan hikmat dan tuntunan yang daripada Tuhan. Hamba-hambamu beserta seluruh kabinet yang ada Tuhan, diberikan tuntunan untuk terus membangun bangsa ini, sehingga Indonesia akan semakin kuat dan tangguh Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami juga membawa Tuhan untuk Gembala Sidang kami Paniko dan Gembala CK7 Dr. Yanto. Biarlah pengurapan yang daripada Tuhan senantiasa menyertai di dalam setiap kehidupan hamba-hambamu Tuhan. Ketajaman ilahi senantiasa dinyatakan, otoritas, wibawa yang daripada Tuhan dinyatakan atas hidup hamba-hambamu Tuhan. Dan kami percaya hambamu beserta keluarga besarnya
aman dalam lindungan dan pemeliharaan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk generasi anak-anak muda, generasi Yeremia, generasi yang cinta Tuhan, yang tidak kompromi terhadap dosa. Dibangkitkan Tuhan atas setiap gereja-gereja Tuhan yang ada di bangsa ini Tuhan. Bahkan kami Tuhan, wadah ini Tuhan, CK7 juga membangkitkan generasi-generasi yang militan bagi Tuhan, yang dipakai untuk penuaian jiwa sampai kedatangan Tuhan yang kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sorak-sorai kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Shalom GBBRJ. Sekali lagi shalom. Saya yakin dan percaya setiap kita yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang telah dimenangkan Tuhan Yesus. Amin. Boleh tengok kanan kirimu, katakan, kita adalah pemenang. Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlasa di sisi kananku, Kau janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus
kedatangan orang-orang yang merasakan kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan. Hari demi hari kita lewati begitu banyak badai, begitu banyak mungkin lembah kekelaman yang kita lewati dalam hidup kita. Tapi satu hal yang harus tetap kita ingat dan kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa, amin. Langkah kita sudah ditetapkan sama Tuhan. Dan akan banyak pekerjaan-pekerjaan besar yang Tuhan siapkan dalam hidup kita, amin. Kami mengangkat tangan kami Tuhan sebagai tanda bahwa kami sepenuhnya berserah kepadamu Tuhan Yesus. Kami berseru kepadamu. Kami memanggil Engkau Allah kami yang hidup dalam hidup setiap kami. Engkau tak pernah gagal. Engkau tak pernah sekalipun meninggalkan setiap kami. Thank you Lord Jesus. We thank you for your faithfulness God. Thank you. Blessed assurance, Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood, and what He did for me on Calvary is more than enough. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Perfect submission, all is at rest. I know the author of tomorrow has ordered my steps. This is my story, this is my song. I'm praising my risen King and Savior all the day long. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Oh, I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Oh, I trust in God. Ini setiap kami yang percaya kepadamu Tuhan, dengan segenap hati dan iman kami. 'Cause you will never fail, Lord. You will never fail. Oh, I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Segenap iman kami percaya Tuhan, Kau Tuhan kami yang tak akan pernah gagal. You will never fail us, Lord. You will never leave us, Lord. And even you will never forsaken us, Lord. Thank you for your faithfulness, God. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk setiap hal yang telah kami alami dalam hidup kami. Untuk setiap seruan tangisan Tuhan. Engkau hadir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. I
saw the Lord, and He heard, and He answered. I saw the Lord, and He heard, and He answered. I saw the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I saw the Lord, and He heard, and He answered. I saw the Lord, and He heard, and He answered. I saw the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I saw the Lord, and He heard, and He answered. I saw the Lord, and He heard, and He answered. I saw the Lord, and He heard, and He
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari terus kita sembah Tuhan. Mari kita berbahasa roh. Kita sembah Tuhan kita. Sebab Engkau Tuhan yang layak untuk disembah. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Sebab Engkau baik Tuhan. Selamanya Kau baik Tuhan Yesus. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari Engkau yang merasakan kasih setia Tuhan, mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau baik Tuhan. Bawasan untuk selama-lamanya kasih setiamu Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku Kau yang kami andalkan Tuhan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari sama-sama jemaat Tuhan katakan, satu-satunya yang ku percaya,
kami Tuhan. Sebab Engkau sumber segalanya Tuhan dalam hidup kami. Amin. Satu-satunya. Mari sekali lagi kita nyatakan dengan sungguh, mari nyatakan. Satu-satunya yang andalkan, Engkau yang kami andalkan Tuhan dalam hidup kami. Engkau yang kami percaya Tuhan setiap musim dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Amin. Shalom Bapak Saudara dikasih Tuhan. Kalau hari ini kita melihat bahwa kita sudah ada di penghujung tahun 2025. Dan saya percaya Tuhan terus memberkati kita, melindungi kita dengan rencananya yang begitu luar biasa. Nah, di hari ini kita akan bicara tentang kesudahan sudah dekat. Kalau lihat hari-hari ke depan, hari-hari ini nggak semakin gampang Bapak Saudara. Ya, banyak hal yang terjadi di luar sana. Dan kalau kita lihat sebagai anak-anak Tuhan, kita terus butuh Tuhan dalam setiap kehidupan ini. Makanya di 1 Petrus 4 ayat 7, firman Tuhan berkata dengan jelas, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Inti daripada firman Tuhan di 1 Petrus 4 ayat 7 adalah Tuhan minta kita banyak hari-hari ini berdoa. Banyak kita ini intim sama Tuhan. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan. Dan hari-hari ini kalau kita lihat, semakin hari semakin jahat Bapak Saudara. Ya, sosial, dalam kehidupan sosial semakin tidak terkontrol. Tapi hari ini percayalah bahwa kita semua dalam kasih dan perlindungan Tuhan yang luar biasa. Maka tema khotbah di hari ini adalah kesudahan sudah dekat. Nah, apa yang harus kita lakukan ke depan, di hari-hari ke depan? Jika kita melihat bahwa 1 Petrus 4:7 itu bicara tentang sesuatu yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Yaitu apa? Kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kita dapat berdoa. Nah, yang pertama, firman Tuhan jelas katakan kepada kita semua, Tuhan mau kita perhatikan bagaimana kamu
hidup. Firman Tuhan diambil dari Efesus pasal yang ke-5 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17 dulu. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan firman Tuhan jelas, pergunakanlah waktu yang ada. Jadi hari-hari ini kita pergunakan waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Ini yang bicara bukan saya, Bapak Saudara. Ini firman Tuhan. Dan di ayat 17 berkata dengan jelas, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, Tuhan mau katakan hari-hari ini kita harus berjalan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan ini? Bagaimana kita harus hidup hari-hari ini? Makanya firman Tuhan kita teruskan. Bahwa di ayat 18 firman Tuhan jelas katakan kepada kita. Yang pertama, yaitu janganlah kamu mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Yang pertama, firman Tuhan katakan hati-hati dengan hidupmu. Jangan sampai kita hidup dipenuhi oleh hawa nafsu. Ya, kita dipenuhi dengan mabuk-mabukan. Mungkin kita lagi dalam keadaan pesta pora hari-hari ini. Tuhan peringatkan dengan jelas, hati-hati karena kedatangan Tuhan itu bisa tiba-tiba, Bapak Saudara. Ya, jadi hari ini Tuhan mau peringatkan kepada kita bagaimana kita harus hidup. Jangan kita dipenuhi oleh hawa nafsu, tetapi kita harus dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, firman Tuhan jelas di ayat 19 berkata, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Kalau hari ini poin yang kedua Tuhan katakan, dalam hidupmu sering memuji dan memuliakan Tuhan. Ya, apapun yang kau perbuat hari ini, muliakan Tuhan. Pada saat kita mungkin mau melakukan sesuatu, pikirkan baik-baik apakah ini memuliakan Tuhan atau tidak. Dan yang ketiga, di ayat yang 20 berkata, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Firman Tuhan jelas berkata, banyak mengucap syukur hari-hari ini. Di daripada akhir zaman ini, Tuhan katakan banyak mengucap syukur. Ya, nggak usah ngomel sama Tuhan, nggak usah ngomel tentang hidupmu. Ya, hari-hari ini Tuhan mau katakan banyak mengucap syukur pada saat kau diizinkan masih hidup bersama dengan Tuhan hari-hari ini. Banyak mengucap syukur sama Tuhan. Yang terakhir di ayat 21, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Artinya apa? Kita harus rendah hati. Kita nggak boleh sombong, Bapak Ibu Saudara. Ya, hari-hari ini kalau engkau mau dipakai Tuhan, kalau hari-hari ini Tuhan berkenan atas hidup orang yang rendah hati, ya, Tuhan membenci kesombongan dalam kehidupan ini. Jadi yang pertama Tuhan jelas katakan untuk hidup ke depan hari-hari ini, apa yang harus kau perhatikan? Yaitu hidupmu. Ya, jangan pesta pora, jangan mabuk-mabukan, ya, banyak ngucap syukur, jangan sering ngomel. Dan Tuhan katakan rendah hati, jangan sombong. Itu yang pertama yang Tuhan titipkan pesan kepada saya untuk disampaikan kepada seluruh jemaatnya. Yang kedua, ternyata Tuhan sampaikan sesuatu yang luar biasa, yaitu arahkan hidupmu pada tujuan yang benar. Wow, saya sungguh diberkati dengan firman Tuhan ini. Kita lihat dulu di Efesus pasal yang kedua. Ya, kalau kita lihat Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Ya, ini ayat yang luar biasa menurut saya. Karena firman Tuhan jelas katakan gini, karena kita ini buatan Allah. Sekali lagi saya ulangin, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Segala sesuatu, Bapak Saudara, diciptakan ada tujuannya. Yang setuju katakan amin. Ada orang yang menciptakan meja ini, Bapak Saudara. Meja ini untuk menaruh benda-benda di atasnya. Bukan berarti pada saat orang menciptakan meja, kita dudukin misalnya. Atau kita berdiri di atasnya, itu bukan tujuannya. Tujuannya adalah untuk menaruh beberapa benda seperti yang ada di atas ini. Nah, saya mau tanya, pada saat orang menciptakan meja ini, apakah dia menetapkan tujuannya dulu atau menciptakan mejanya dulu? Mungkin kita berpikir, iya ya Pak,
sebelum orang itu menciptakan meja ini, dia sudah tahu tujuannya apa. Dia mau menciptakan meja itu. Kalau kita lihat tempat duduk, pasti orang akan berpikir tujuannya adalah untuk jadi tempat duduk. Bukan untuk dilempar misalnya, bukan untuk dibuang, bukan untuk dibakar. Misalnya seperti itu. Jadi hari ini kita tahu bahwa Tuhan menciptakan kita dengan tujuan yang luar biasa. Dan Tuhan katakan, engkau diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Hari ini yang Tuhan mau katakan begini Bapak Saudara. Kita diciptakan Tuhan dengan rancangan yang luar biasa dalam kehidupan ini. Jangan sia-siakan tujuan Tuhan menciptakan kita di dalam dunia ini. Apa yang Tuhan mau arahkan kita kepada tujuan yang benar? Yang pertama, Tuhan katakan dengan jelas, apa tujuan hidupmu yang benar? Nomor satu, tujuan hidupmu yang benar adalah memuliakan Tuhan dalam setiap kehidupan ini. Firman Tuhan jelas katakan bahwa hari ini di 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 31 berkata bahwa aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukannya semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi 1 Korintus pasal 10 ayat 31 jelas berkata bahwa segala sesuatu yang kau lakukan di dunia ini itu untuk memuliakan Allah. Ya. Apapun yang kau perbuat hari-hari ini, mungkin dalam pekerjaanmu, mungkin dalam sekolahmu, mungkin dalam kuliahmu, mungkin dalam pelayananmu, semuanya memuliakan Allah. Makanya Tuhan jelas katakan tadi bahwa pada saat kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Saya percaya tidak ada Tuhan ciptakan kita sebagai pencuri. Tidak ada Tuhan ciptakan kita sebagai pezina, nggak ada. Tuhan ciptakan kita dengan tujuan dan maksud yang luar biasa dalam kehidupan ini. Tidak ada Tuhan ciptakan manusia sebagai pembunuh untuk membunuh manusia. Nggak ada. Karena Tuhan ciptakan sesuatu dengan rancangan yang luar biasa. Tapi karena mungkin dosa kita, karena kita buka celah, maka itu semuanya dilakukan oleh manusia di akhir zaman ini. Makanya yang pertama, tujuan hidup yang benar dalam hidupmu adalah muliakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Yang mau katakan amin. Yang kedua adalah kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, firman Tuhan jelas berkata di Filipi 2 ayat 4 dan berkata, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ya, jadi firman Tuhan katakan, kita harus jadi berdampak bagi sekitar kita. Jangan kita ini egois. Jangan kita itu hanya memikirkan diri kita sendiri. Ya, panggilan kita itu sebagai garam dan terang dunia. Dan itu harus nyata dalam kehidupan kita. Kalau tahu kita tujuan hidup kita pertama adalah memuliakan Tuhan. Yang kedua adalah kita harus jadi berkat dimanapun kita berada. Artinya apa? Pada saat mungkin kita melakukan pekerjaan, sudahkah kita jadi berkat bagi banyak orang? Kalau kita menciptakan pekerjaan, kita menciptakan bisnis, apakah itu sudah jadi berkat bagi banyak orang atau tidak? Bukan hanya untuk kepentingan saya pribadi, tapi mementingkan banyak orang. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Dan saya percaya, kemanapun kau pergi, pada saat kau berdasarkan Tuhan apa tujuan hidupku, Tuhan mau katakan, engkau akan jadi berkat dimanapun kau berada. Kalau hari ini kau sudah berkeluarga, keluargamu akan menjadi berkat dimanapun keluargamu berada. Kalau hari ini kau punya anak, jadikan anakmu menjadi berkat dimanapun dia berada. Jadi tujuan hidup kita, tujuan Tuhan menciptakan kita di dunia ini adalah menjadi berkat bagi banyak orang. Yang terakhir, yang ketiga, Tuhan katakan dengan jelas, menjadi serupa dengan gambar Kristus. Jadi tujuan hidup manusia yaitu supaya kita semua menjadi serupa dengan gambar Yesus. Firman Tuhan jelas di Ibrani pasal yang ke-12 ayat 5 berkata, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Untuk menjadi serupa dengan gambar Kristus, Tuhan kadangkala izinkan proses dalam kehidupan kita. Sama seperti pada saat kita mungkin mengambil emas di dalam tanah.
maka harus diproses dulu, harus dibersihkan dulu ya. Kalau kita lihat beberapa penambang emas itu ada prosesnya supaya menjadi emas yang murni. Pada saat kita diproses enak nggak enak ya. Saya pun secara hamba Tuhan kalau dibilang Pak Roy seneng nggak diproses nggak enak. Tapi justru melalui proses kehidupan itu, maka Tuhan membawa kita untuk serupa dengan gambar Yesus. Mungkin egois kita akan dikeluarkan. Mungkin keangkuhan kita akan dikeluarkan. Kesombongan kita akan dikeluarkan sama Tuhan. Dan mungkin keras kepala kita akan dikeluarkan sama Tuhan. Ya, melalui berbagai proses dalam kehidupan ini. Makanya hal yang ketiga, tujuan hidup yang benar di hadapan Tuhan adalah kita menjadi serupa dengan gambar Yesus Kristus. Jadi poin yang kedua secara garis besar, arahkan, kata Tuhan, arahkan hidupmu pada tujuan yang benar. Ya, dan Tuhan sudah ciptakan kita dengan tujuan yang benar, yang luar biasa. Jadi jangan sampai kita menyimpang daripada tujuan Tuhan. Kita tahu tujuan Tuhan. Yang pertama, muliakan Dia. Yang kedua, jadi berkat dimanapun kita berada. Dan yang ketiga, tujuan hidup yang benar adalah kita menjadi serupa dengan gambar Yesus. Masuk dengan poin yang terakhir adalah poin yang ketiga. Tuhan katakan di hari-hari ke depan kita harus berbuah, bukan hanya bertumbuh. Maksudnya apa, Pak? Saya akan jelaskan. Di Lukas pasal yang ke-13 ayat 6 dan sampai dengan 9, ya, perhatikan firman Tuhan ini baik-baik, maka Anda akan bisa mengerti apa rencana, apa maksud Tuhan bicara tentang berbuah, bukan hanya bertumbuh. Ayat ke-6 firman Tuhan berkata di Lukas 13 ayat 6, lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Saya ulangi sekali lagi Bapak Saudara supaya Bapak Saudara menangkap apa isi hati Tuhan di hari ini. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu tetapi ia tidak menemukannya. Kelihatannya nggak nyambung Bapak Saudara. Di mana pohon ara ditanam di kebun anggur. Harusnya pohon ara ditanam di kebun ara. Pohon anggur ditanam di kebun anggur. Saya akan lanjutkan dulu di ayat yang ke-7. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Wow, sadis juga ya. Pada saat Tuhan gak menemukan buah pada pohon itu, Tuhan katakan, tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Artinya kalau orang, boleh saya bilangkan dengan kata-kata yang simple, buat apa kamu hidup kalau kamu gak ada gunanya? Yang setuju katakan amin. Buat apa kamu tumbuh tapi kamu gak berbuah? Habis-habisin tanahnya Tuhan. Itu intinya seperti itu. Dan di ayat 8 berkata, jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan menyangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Dan ayat 9 berkata, mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Nah, firman Tuhan jelas di poin yang ketiga. Tuhan mau katakan dengan jelas begini. Hari-hari ini Tuhan minta engkau berbuah. Bukan cuman happy dengan, oh aku bertumbuh Pak, aku sudah bertumbuh, aku sudah imanku sudah bertumbuh dengan begitu luar biasa di gereja ini, di gereja itu, di komunitas ini, aku sudah bertumbuh Pak. Tapi Tuhan gak bilang, is enough? No. Engkau harus berbuah di dalam hidupmu. Lihat ya, 1 Korintus 3 ayat 6 sampai dengan 9. Paulus menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Yang setuju katakan amin. Sekali lagi saya tanya, siapa yang menumbuhkan kita? Tuhan. Tapi siapa yang menentukan kita berbuah atau tidak adalah diri Bapak Saudara dan saya. Ayat yang ke-7 berkata, karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan.
Jadi kalau Anda bertumbuh dengan begitu luar biasa di dalam satu komunitas gereja dan Anda berkata, wah aku hebat hari-hari ini. No, yang menumbuhkan imanmu, yang menumbuhkan engkau secara rohani adalah Tuhan. Tapi yang hari ini Tuhan minta adalah, jika engkau tidak berbuah, aku tebang. Kembali lagi di ayat 6 Bapak Saudara, ini sangat unik. Di mana pohon anggur itu, pohon ara ditanam di kebun anggur. Ini bicara sesuatu yang aneh. Nah ternyata pada saat saya belajar dan saya selidikin apa arti firman Tuhan ini, ternyata begini. Pohon anggur itu lebih sensitif dibandingkan dengan pohon ara. Sehingga kalau pohon ara ditanam di kebun anggur, seharusnya dia berbuah. Karena apa? Karena pohon ara itu lebih tidak sensitif. Sehingga pada saat mungkin pupuknya kurang bagus, tanahnya mungkin kering, dia tetap bisa berbuah. Tapi apa yang menjadi perumpamaan ini di dalam firman Tuhan jelas katakan, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggur, harusnya dia berbuah. Harusnya dia berbuah lebat. Kenapa? Karena dia ditanam di tanah yang gembur, di pupuk yang bagus, di tanah kebun anggur yang seharusnya itu sensitif terhadap tanah dan pupuk. Tapi ternyata dia tidak berbuah. Sama dalam kehidupan kita. Tuhan katakan kepada kita pribadi lepas pribadi, seharusnya engkau berbuah. Pada saat mungkin Tuhan sudah memberikan gereja, komunitas yang baik. Mungkin dipupuk dengan pengajaran-pengajaran firman Tuhan yang luar biasa. Dan engkau bertumbuh dengan dahsyat luar biasa. Tapi ingat, kalau engkau tidak berbuah, maka kau akan ditebang sama Tuhan. Dan siapa yang berkata bahwa, Tuhan tolong Tuhan, jangan ditebang. Biarkan dia tumbuh tahun ini lagi. Itu siapa? Gereja. Hari-hari ini gereja sedang bicara sama Tuhan, berkata, Tuhan tolong jangan ditebang dulu. Aku akan menyangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Artinya apa? Aku akan terus memberikan tanah yang gembur. Aku akan memberikan pupuk yang terbaik. Supaya apa? Supaya kalian semua jemaat Tuhan itu bertumbuh dan berbuah lebat. Tapi firman Tuhan jelas di ayat 19, mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Artinya apa Bapak Saudara? Waktunya sudah gak lama lagi. Hari ini jangan main-main dengan Tuhan. Jangan main-main dengan kehidupan ini. Tuhan mau kita sungguh-sungguh bertumbuh. Yes, bagus. Tuhan yang menumbuhkan kita. Kita mungkin pertumbuhan rohani kita dahsyat luar biasa. Tapi yang Tuhan cari hari-hari ini bukan cuma pertumbuhan, tapi buah yang lebat dalam kehidupanmu. Saya tutup dengan ayat ini Bapak Saudara. Ayat Matius 3 ayat 8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Ternyata pada saat kita mengalami pertobatan dalam hidup ini, pada saat mungkin kita dulunya yang suka marah-marah, yang suka mungkin keras kepala, yang mungkin suka emosian, pada saat kita bilang, Tuhan aku mau bertobat, maka ada buah daripada pertobatan itu yang membawa kita untuk bisa lebih intim sama Tuhan, serupa dengan gambar Tuhan. Hari ini ada 3 poin yang Tuhan jelas katakan kepada kita. Perhatikan kamu hidup. Jangan pesta pora, jangan mabuk-mabukan. Banyak ngucap syukur sama Tuhan. Banyak memuji Tuhan. Dan rendahkan hatimu. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan jelas katakan kepada kita. Arahkan hidupmu sesuai dengan tujuan Tuhan. Karena Tuhan menciptakan sesuatu dengan tujuan yang benar. Banyak manusia hari-hari menciptakan sesuatu dengan tujuan yang benar. Meja ini diciptakan untuk menaruh barang-barang di atas. Kursi diciptakan manusia untuk kita duduk. Tujuannya benar. Tapi bisa gak disalahgunakan? Bisa. Hari ini Tuhan mau katakan, arahkan hidupmu pada tujuan yang benar di hadapan Tuhan. Apa tujuan yang hidup yang benar? Nomor 1 tadi, muliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kemanapun kau pergi, kemanapun kau bekerja, dimanapun kau ada hari-hari ini, muliakan Tuhan. Apakah hidupku sudah memuliakan Tuhan? Enggak. Itu sebagai introspeksi diri kita. Setiap langkah, muliakan Tuhan dengan segenap hatimu. Yang kedua,
Sudahkah kita jadi berkat bagi banyak orang? Oh iya, hari-hari ini kita harus jadi garam dan terang Bapak Saudara. Kita nggak bisa sebagai jemaat Tuhan yang dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya sama seperti dulu. Nggak. Tuhan nggak akan berbeda. Tuhan terus menyayangi kita. Kasihnya begitu luar biasa. Tapi kita sebagai manusia, kita harus berubah. Kita harus jadi berkat dimanapun kita berada. Sudahkah apa yang kita melayani Tuhan sudah jadi berkat nggak? Apakah kita justru jadi batu sandungan bagi banyak orang? Tapi saya percaya tujuan hidupmu akan jadi berkat bagi banyak orang. Dan yang terakhir tadi yang saya sampaikan, Tuhan mau katakan kita harus jadi serupa dengan gambar Yesus ya. Jadi kalau hari ini kita diproses, diizinkan proses kita alami dalam kehidupan ini, jangan putus asa. Ya, jangan kita mulai give up, aduh Pak gak bisa Pak, aduh tolong lah Pak. Nggak. Tuhan gak akan izinkan kamu tergeletak. Pencobaan-pencobaan yang kau alami adalah pencobaan yang biasa. Ya, tidak melampaui kemampuan kita. Hari ini Tuhan tahu. Ya, kalau kau mau jadi serupa dengan gambar Yesus dan itulah tujuan hidupmu, maka izinkan proses itu mengalami dalam kehidupan kita alami. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan yang terakhir sekali lagi, ini penting, pesan penting kepada kita semua di hari-hari terakhir ini. Ya, kita udah memasukin akhir tahun 2025, begitu cepat waktu ini. Tuhan katakan, aku gak cuman lihat kamu pertumbuhan kamu. Mungkin aku lihat pertumbuhan kamu. Tapi aku lebih tertarik dengan buah yang kau hasilkan. Amin. Seperti perumpamaan tadi. Gereja minta sama Tuhan, Tuhan jangan ditebang. Tuhan tetap lindungi mereka. Tetap kasih karuniamu tercurah atas mereka. Tapi Tuhan katakan, oke, tahun ini aku berikan kesempatan. Tahun depan, tapi saya percaya tahun depan kita semua berbuah-buah lebat hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi hari ini kita sangat diberkati oleh firman Tuhan. Kita tahu bagaimana kita harus melangkah ke depan. Jangan khawatir akan hidupmu kata Tuhan. Karena Tuhan menyertai kita kemanapun kita berada. Roh Allah yang ada dalam hidup kita jauh lebih besar daripada roh-roh yang lain. Jangan takut, kemanapun kau pergi Tuhan menyertaimu. Dan ingat, siapa yang berperang buat kita? Tuhan yang berperang buat kita. Pada saat kita mengalami satu masalah, pergumulan dalam hidup kita, percayalah bahwa Tuhan beserta dengan kita. Kemanapun kita pergi, kita menjadi pemenang yang luar biasa. Tahun penuaian, tahun 2025, masih terjadi sampai hari ini. Dan saya percaya, Tuhan selalu menyertai kita dengan dahsyat dan luar biasa. Mari kita dudukkan kepala kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kami menteraikan firman-Mu di dalam hati kami ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa firman-Mu itu ya dan amin dalam kehidupan ini. Terima kasih untuk tuntunan-Mu Tuhan. Di mana kami harus berjaga-jaga. Kami harus mawas diri. Kami harus memperhatikan hidup kami Tuhan. Kami tahu bahwa hari-hari ini banyak terjadi penyimpangan dalam kehidupan ini Tuhan. Kami tahu bahwa tujuan hidup kami adalah benar di hadapan Tuhan. Tapi kami sendiri yang kadang-kadang menyimpang Tuhan. Kembalikan kami kepada tujuan hidup yang benar ini ya Tuhan. Selalu memuliakan Engkau, jadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Dan juga kami menjadi serupa dengan gambar-Mu ya Bapa. Dan kami juga berdoa Tuhan bahwa setiap jemaat-Mu yang hari ini mendengar firman Tuhan, itu berbuah lebat Tuhan. Karena itu yang Kau inginkan. Paulus yang menanam, Apolos yang menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Inilah yang Tuhan katakan, kita semua sebagai umat Tuhan yang menentukan buah itu keluar daripada hidup kami. Dan biarlah setiap buah yang lebat Tuhan keluar daripada kehidupan kami semua Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kasih karunia Tuhan. Dan kami percaya penyertaan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Rora Montonijaya MSC yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya via live streaming hari Minggu 19 Oktober 2025 pukul 7, 9, 11.30, 14 dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotra Harjo.
Ibadah Raya Hari Minggu 19 Oktober 2025 diadakan di GBPRJ pukul 7, 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. GBPRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Akun. GBI Interkon pukul 7, 9 dan 11 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Nehemia Lolowang dari New York. Pukul 16 dan 18 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta John Lomoindong. GBI St. Moritz pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Tin Setiawati. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDM Teresia Cynthia Tirta Diraja SH. Pukul 15, 17 dan 19 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Stefan J. Saputra SMTH. GBPRJ Pluit pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pastor Doni Tumpunu. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDM Teresia Cynthia Tirta Diraja SH. GBHCR pukul 8 dan 10 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDP Hartono. GBI Am Sutra Mall pukul 7, 9, 11 dan 13 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta John Lomoindong. Pukul 15 dan 17 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Nehemia Lolowang dari New York. Ibadah Raya Onsite di atas, disertai dengan ibadah pemudaan anak secara onsite. Ibadah tayang ulang atau rerun yang dilakukan secara onsite untuk ibadah Mandarin Service dan TUPM Professional Couple Service dapat diikuti melalui YouTube channel GBPRJ CK7. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM, maupun online di website rekening persembahan CK7, BCA Cabang Tamarin dengan nomor akun 20633382222 atas nama GBPRJ. Sayang, kamu mau makan siang apa hari ini? Aku kayaknya nasi goreng deh. Kalau kamu mau apa? Apa ya? Aku chicken Gordon Blue aja deh kalau gitu. Boleh, enak juga kelihatannya. Oke, kalau gitu aku pesen dulu ya. Boleh deh, kalau gitu aku ke toilet dulu ya, Beb. Oke, sayang. Babe, aku di sini. Cancer Ministry present Salah Fokus, Salfok, pada hari Sabtu 18 Oktober 2025, pukul 10.30, bersama Ibu Tin Setiawati dan kesaksian Bapak Bambang Siswoyo, Cancer Survival, bertempat di ICC, Sapphire and Pearl Room, Mall MGK Lantai 9, Kemayoran, Jakarta Pusat. Berikut kami informasikan pasangan dari Jemaat GBPRJ Grup CK7 yang akan melangsungkan pemberkatan nikah. Apabila ada Bapak Ibu yang keberatan atas informasi tersebut, harap dapat segera menghubungi PDP Grace Natalia di nomor WA 0856 8505 054. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua tetap bersuka cita di dalam kebaikan Tuhan. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, saya akan membahas tentang berintegritas di tengah krisis hidup. Saudara, di hari-hari ini, ujian integritas sedang terjadi bagi saudara dan saya. Contohnya, apakah kita tetap baik saat dalam tekanan, akan tetap loyal dalam keadaan kekurangan, atau justru berkompromi dengan dunia saat sakit, gagal, bahkan sampai saat miskin mendadak? Saudara,
perlu kita ingat bahwa integritas adalah hasil pembentukan dan tidak otomatis bisa dimiliki seseorang. Pembentukan integritas membutuhkan ujian, proses, dan waktu. Di dalam Mazmur 1 ayat 1 berkata, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh." Jadi, melalui ujian, seseorang bisa terbukti apakah ia ada di jalan yang benar atau tidak. Lalu, berapakah lama waktu dari proses pembentukan integritas? 30 hari, 3 bulan, atau 1 tahun? Yang pasti proses ini akan berbeda di setiap individunya. Orang yang dibentuk integritasnya memerlukan kekuatan spiritual, kejiwaan, dan fisik. Asupan ini diperlukan di awal proses, di tengah ujian, hingga akhirnya menjadi pemenang untuk berbuah. Untuk melewati proses pembentukan integritas, kita tentu perlu bertumbuh dan berakar di dalam firman Tuhan. Saudara, penting untuk kita memperhatikan akar dari kehidupan kita. Di dalam Mazmur 1 ayat 1, pemazmur menggambarkan hidup seseorang yang benar, yaitu orang yang tidak tergoda untuk berkompromi dengan nilai kefasikan, dosa, bahkan kumpulan pencemooh. Tentunya nilai ini dilakukan karena seseorang ini berakar di dalam firman Tuhan. Seseorang yang berakar di dalam Tuhan pasti memiliki kualitas integritas. Lalu, apa resep untuk memiliki kualitas integritas? Sesuai dengan Mazmur 1 ayat 2, kita harus menjadikan Taurat itu kesukaan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kata kesukaan dan merenungkan firman Tuhan menggambarkan hubungan yang dimiliki orang berintegritas dengan Tuhan. Mazmur 1 ayat 3 berkata, "Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil." Untuk hidup, jelas sebuah pohon membutuhkan air. Namun, betapa beruntungnya pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia tidak membutuhkan waktu lama dan usaha besar untuk akarnya mencari air. Kesukaan dan merenungkan firman-Nya siang dan malam merupakan gaya hidup orang berintegritas. Hal ini digambarkan dalam Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Dikatakan gaya hidup karena hal ini dilakukan setiap hari. Apakah mungkin gaya hidup terbentuk begitu saja? Jawabannya adalah tidak. Hal ini dimulai dari cinta mula-mula. Namun orang benar perlu membangun disiplin rohani dan memelihara cintanya. Disiplin rohani dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan menunjukkan gaya hidup orang berintegritas. Seperti pohon yang bertumbuh dan berakar di tepi aliran air, akan mudah untuk bertumbuh dan berbuah. Demikian digambarkan gaya hidup orang yang berintegritas, yang kesukaannya ialah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dalam Yohanes 15 ayat 7 dan 8 berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Di ayat ini, Yesus menjelaskan hubungan sebab akibat yang erat antara gaya hidup merenungkan firman dengan berbuah dalam kehidupan. Apa buah yang diinginkan Tuhan dihasilkan oleh setiap umatnya? Buah-buah yang Tuhan ingin kita hasilkan adalah buah pertobatan, buah kehidupan, buah karakter, dan buah jiwa-jiwa. Selain itu, apa dampak lain dari tertanam di tepi aliran air? Dalam Mazmur 1 ayat 3 menjelaskan dengan tidak layu daunnya. Hal ini sama dengan kita memiliki daya tahan yang tinggi terhadap berbagai situasi kehidupan. Situasi sulit dan krisis hidup bisa datang kapan saja. Situasi ini dapat mengganggu integritas seorang untuk kompromi dengan dosa, untuk menyakiti sesama, putus pengharapan, bahkan tidak lagi percaya kepada Tuhan. Lewat pemazmur, Tuhan hendak mengatakan kepada kita bahwa dari hubungan seseorang dengan Tuhan lewat gaya hidup cinta akan firman Tuhan bukan hanya agar kita berbuah, tapi juga agar kita tetap berintegritas. Di mata Tuhan, orang seperti ini dipandang dan dijanjikan apa saja yang ia perbuat berhasil. Saya percaya kita yang sudah mendengar ini akan semakin memperhatikan akar kita, perhatikan gaya hidup kita, dan perhatikan hubungan kita dengan firman Tuhan. Saudara, untuk penjelasan yang lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.